Hei, ini Adi. Cerita hari ini adalah tentang seorang pemuda yang jatuh cinta kepada istri seorang pria sangat kaya dan menyesalinya. Setelah menonton, Anda dapat berlangganan saluran ini. Ini sangat membantu kami dalam mewujudkan konten-konten selanjutnya. Ketika keluarga Martin tiba di Danau Lure, Doug merasa terpesona oleh keindahan danau serta wanita-wanita memikat di sekitarnya. Saat tiba, teman terdekat Doug, Carson, dengan antusias menyambut orang tua Doug, siap memulai musim panasnya bersama temannya. Tak lama setelah itu, kedua teman tersebut bertemu kembali dan merencanakan petualangan musim panas. Perhatian mereka jelas tertuju pada wanita-wanita di sekitarnya. Guyonan jenaka terjadi antara mereka saat mereka pergi ke pub setempat. Carson dengan gurauan mengolok-olok keberuntungan Doug, atau kekurang beruntungannya, dengan wanita. Di bar, mereka bertemu dengan Big Jack, sheriff setempat, yang meningkatkan semangat dengan membayar minuman semua orang dan bergabung dengan kerumunan dalam bernyanyi. Dalam tanda persahabatan, Carson menandai kembalinya musim panas Doug, menandai awal pekerjaannya di bar. Saat hari semakin larut, Doug pulang ke rumah, merasa nostalgia terhadap masa-masa yang dihabiskannya di sana, diingatkan oleh foto-foto di kamarnya. Ketenangan Doug terganggu oleh suara tetangga baru yang pindah ke sebelah Elliot Harper, seorang investor kaya, dan istrinya, Lena. Interaksi pertama Doug dengan Lena adalah pandangan sekilas saat dia memeriksa sepedanya. Momen ini memicu rasa ingin tahu yang berlanjut hingga malam saat teman-teman tersebut pergi ke tempat persembunyian rahasia mereka, sebuah rumah perahu yang dipenuhi bir dan ditujukan untuk bersantai. Meskipun Doug ragu-ragu tentang musim panas, Carson meyakinkannya bahwa itu akan menjadi berkesan. Setelah pulang ke rumah, Doug bertemu secara resmi dengan Elliot. Orang tuanya sudah menjalin hubungan baik dengan pria kaya tersebut. Ini mengarah pada undangan bagi Doug untuk memeriksa kapal Elliot keesokan harinya, tawaran yang ia terima. Ketika Doug menjelajahi kapal itu, perhatiannya teralihkan oleh Lena, yang baru saja berenang dan menuju ke kamar mandi. Elliot tiba tidak lama setelah itu, dan ia mempekerjakan Doug untuk merawat kapalnya setelah menerima laporan yang memuaskan tentang kondisinya. Malam itu, Doug menyaksikan perkelahian tegang antara Lena dan Elliot, yang memicu kekhawatiran dan rasa ingin tahu. Sepanjang interaksinya dengan Elliot, Doug berusaha memahami kekayaannya, yang mengarah pada pelajaran tentang risiko berinvestasi. Kemudian, teriakan mendesak dari Lena mengalihkan perhatiannya. Ia bergegas untuk membantu Lena dengan masalah terkait mobilnya, dan kemesraan yang tak terduga pun terjadi di antara mereka. Saat Doug menceritakan pertemuannya dengan Lena kepada Carson selama mereka bekerja di bar, ia menerima peringatan tegas tentang potensi bahaya dari Elliot. Pada malam itu, dalam perjalanan pulang, Doug bertemu dengan Lena lagi, membantunya masuk ke rumahnya yang terkunci. Dalam proses tersebut, ia melukai dirinya sendiri, mengarah pada momen intim, dan segera, perselingkuhan mereka yang penuh gairah dimulai. Saat hubungan rahasia mereka berkembang, Doug dan Lena berusaha menghadapi pertemuan-pertemuan hati-hati sambil menyembunyikannya dari semua orang. Pada saat yang sama, Doug berusaha menjaga keseimbangan waktunya dengan Carson, yang tanpa sengaja menemukan petualangan romantis Doug melalui pesan suara. Meskipun terkejut, Carson berusaha menjaga hal-hal tetap normal, berusaha menarik perhatian Doug pada minat-minat potensial lainnya, tetapi Doug tetap terpikat pada Lena. Saat berlalu, perselingkuhan Doug dan Lena semakin intens, mencapai puncaknya dalam momen-momen penuh gairah di berbagai tempat di kapal Elliot dan di toko serba ada. Meskipun kegembiraan dan bahaya dari rahasia mereka, Lena berbagi rasa bersalahnya tentang mencuri masa muda Doug, yang dijawab dengan penuh semangat oleh Doug. Ini adalah masa muda terbaik yang pernah aku alami. Selama salah satu pertemuan intim mereka, Doug memperhatikan tato di kaki Lena, kenang-kenangan dari cinta masa lalunya. Rahasia yang mereka bagikan, dikombinasikan dengan pengungkapan pribadi, menjalin jaringan emosi dan konsekuensi yang kompleks bagi Doug. Setelah kejadian itu, Lena memberikan telepon diam-diam kepada Doug, bersikeras bahwa mereka seharusnya berkomunikasi melalui telepon tersebut tetapi harus menjaga agar tetap tersembunyi. Tak lama kemudian, mereka pindah ke dapur di mana perselingkuhan rahasia mereka diamati oleh tukang kebun. Ketika fajar tiba, Doug menemukan Elliot dan istrinya di dermaga, menunggu untuk memeriksa apakah dia merawat kapal dengan baik. Ketika Lena pergi setelah kedatangannya, dua pria itu ditinggalkan sendirian. Tetapi suaminya bersikeras agar Lena tetap tinggal, dan dia menurut. Selama perjalanan dengan kapal, mesinnya panas yang membuat Elliot marah, membuatnya menyalahkan Doug. Akibatnya, Doug dengan tegas memperingatkan Elliot untuk berhati-hati, menciptakan ketegangan. Namun, Doug dengan cepat berubah haluan, menginterpretasikan kembali kata-katanya untuk menghindari konflik. Elliot kemudian mundur ke dalam kapal, sementara Lena melihatnya. Kemudian, Doug melihat memar pada tubuh Lena, menjadi khawatir dan memeriksa keadaannya. Lena mengakui kebenciannya terhadap suaminya dan kecemasannya tentang Elliot membawanya kembali ke rally malam itu.
di mana dia bermaksud mengajukan permohonan cerai. Malam itu, Doug terbangun oleh panggilan Lena dari Raleigh, dari luar pusat medis. Tanpa ragu, ia berlari untuk membantu Lena dan mendorongnya untuk melaporkan insiden itu kepada polisi. Namun, Lena takut akan akibat dari Elliot dan keluarganya jika dia mengungkapkan pelecehan yang dilakukannya. Dia memberitahu Doug bahwa suaminya akan pergi selama 2 minggu, yang membuat Doug bertekad untuk melindungi Lena. Seiring berjalannya waktu, mereka diam-diam melanjutkan hubungan mereka, mengungkapkan cinta mereka di rumah perahu. Suatu hari, Lena dengan segera memanggil Doug ke rumahnya. Malam tiba, dan Doug tiba di rumahnya, berspekulasi apakah suaminya mengetahui perselingkuhan mereka. Tiba-tiba, ia melihat mayat Elliot tergeletak di lantai dalam pantulan cermin. Lena mengakui bahwa dia memukulnya dengan benda di sekitarnya untuk melindungi dirinya dari serangan suangan suaminya. Terpesona, Doug memutuskan untuk membantu Lena menyembunyikan skandal besar ini. Setelah itu, selama gilirannya di bar, Doug tanpa sadar menjatuhkan botol alkohol. Carson memperhatikan perilaku aneh temannya dan bertanya, tetapi Doug dengan marah menanggapi. Setelah gilirannya selesai, Doug dengan tergesa-gesa pulang. Setibanya di rumah dengan tergesa-gesa, ibunya mengajaknya keluar di mana dia bertemu Lena. Mereka berdua berpura-pura sebagai kenalan biasa dan melanjutkan tanpa menimbulkan kecurigaan. Selanjutnya, Doug menuju ke rumah Lena di mana mereka mulai merencanakan bagaimana cara membuang mayat Elliot. Akhirnya, mereka sepakat untuk membuang mayat tersebut ke danau. Setelah membersihkan tempat kejadian, Doug naik kapal dengan mayat Elliot, dengan sempit menghindari deteksi dari kepala petugas keamanan. Disamaratakan sebagai Elliot, Doug meyakinkan petugas untuk membiarkannya pergi. Tidak lama kemudian, polisi tiba di tempat kejadian. Sheriff Jack mengidentifikasi korban sebagai Elliot Harper, yang mendorong polisi menuju kediaman Harper. Sementara itu, Doug dihantui oleh kilas balik malam sebelumnya, terutama pembakaran mayat Elliot dan penyamarannya sendiri. Saat bekerja pada malam hari, Carson mengungkapkan kepada Doug bahwa dia telah menjadi pusat gosip kota karena pekerjaannya pada kapal Elliot yang katanya meledak. Gus, seorang penduduk setempat, memberitahu Doug tentang sebuah polis asuransi khusus yang berpotensi memberikan $5 juta kepada Lena setelah kematian suaminya. Sebaliknya, Lem, wakil kota, mengusulkan bahwa jumlahnya bisa mencapai $10 juta, mengingat pernikahan 3 tahun Lena dan Elliot. Keesokan harinya, Angela Alvarez, seorang penyelidik asuransi dari Allied Trust Insurance, tiba di kantor sheriff. Meskipun ini adalah kasus besar pertamanya, Angela bertekad untuk memecahkan misteri pembunuhan Elliot Harper. Sementara itu, Doug menerima pesan dari Lena yang menasihatinya untuk tetap rendah. Selama waktu ini, Angela memeriksa Lena di kantor sheriff. Suara Lena yang gemetar meyakinkan pengacaranya bahwa dia telah memberikan cukup jawaban. Tak lama setelah itu, Sheriff Jack kembali ke tempat kejadian, di mana dia menerima pembaruan tentang laporan toksikologi Elliot. Lem menjelaskan bahwa meskipun Elliot mabuk, kematiannya disebabkan oleh perdarahan tengkorak. Tiba-tiba, kepala petugas keamanan menginterupsi, menunjukkan bahwa dia mungkin telah melihat tersangka pada malam kematian Elliot. Kemudian, di sebuah pompa bensin di mana Doug dan ayahnya sedang mengisi bahan bakar, Doug mendekati petugas tersebut, berusaha menjaga ketenangannya. Ia berbincang-bincang dengan petugas tersebut dan mengetahui bahwa mereka memiliki petunjuk tentang tersangka. Kembali di kediaman Lena, Angela menyelidiki lebih lanjut. Dia mengambil foto-foto dari apapun yang dia anggap berpotensi bermanfaat. Selama penyelidikannya, Angela menemukan jendela yang rusak dengan pecahan kaca, salah satunya dengan jejak darah, dan dengan cepat memotretnya. Sebagai tanggapan, polisi mengerumuni rumah Lena dan Elliot. Angela melihat Doug dari jendela dan menjadi curiga, menyebabkan Doug meninggalkan rumahnya dan bertemu dengan Carson. Ketika Doug berusaha untuk mengalihkan perhatiannya, Carson mengakui bahwa Angela dan sheriff telah menekannya dengan pertanyaan tentang perilaku Doug baru-baru ini. Selain itu, dia mengakui telah memberi petunjuk tentang seorang wanita misterius kepada polisi. Pengakuan ini membuat Doug marah, sehingga dia berjalan pergi. Kembali di kamarnya, Doug memperhatikan pengunjung datang. Sheriff dan Angela meminta orang tuanya membawanya ke kantor untuk diinterogasi. Ketakutan dan tidak yakin apa yang harus dilakukannya, Doug mencoba menelepon Lena, tetapi dia tidak menjawab. Selama pemeriksaannya dengan Sheriff Jack dan Angela, Doug terlihat gugup dan berjuang untuk mempertahankan kontak mata. Detektif memperhatikan kegugupan dan inkonsistensi dalam jawaban Doug terhadap pertanyaan mereka, memperingatkannya tentang konsekuensi serius melakukan tindak pidana. Tidak menyukai arah pertanyaan tersebut, orang tua Doug mengakhiri pemeriksaan dengan tiba-tiba. Kemudian, Doug meninggalkan pekerjaannya di bar setelah mendapatkan pesan dari Lena, yang bersikeras untuk pertemuan mendesak di rumah perahu. Mereka membahas bukti potensial yang dapat menjerat mereka, dan Lena mengusulkan untuk menghancurkan telepon mereka. Namun, Doug, yang sangat mencintainya, memprotes, sehingga mereka memutuskan untuk tetap mempertahankan perangkat mereka untuk menjaga komunikasi. Setelah pulang ke rumah, Doug menemukan baik Sheriff maupun Angela menunggunya.
Angela mengambil sidik jari Doug dan sampel DNA, meningkatkan kecemasannya. Dia kemudian diantar ke stasiun dengan dugaan. Selama istirahat kopi dalam perjalanan ke stasiun, Angela menggunakan kesempatan tersebut untuk menggempur Doug dengan pertanyaan lebih banyak, mengusulkan manipulasi Lena terhadapnya. Doug semakin tidak nyaman dan memohon kepada Lem untuk membiarkannya keluar dari mobil. Dalam ketakutan dan tanpa pilihan lain, Doug mengakui kepada Carson, menjelaskan bagaimana dia sekarang berada dalam situasi sulit karena pembunuhan Elliot. Carson menyarankan temannya untuk mencari bukti yang bisa mengurangi kecurigaan polisi. Mengingat telepon yang mereka tinggalkan di rumah perahu dan potensi tukang kebun sebagai sekutu, Doug mendekati Sheriff untuk bantuan. Di rumah Doug, ibunya menemukan temuan mengejutkan berupa pakaian dalam Lena di laci Doug. Kembali di bar, Sheriff berusaha meyakinkan Doug untuk mengaku demi meringankan situasi. Namun, Doug dipanggil pulang oleh ayahnya yang menginstruksikannya untuk tidak berbicara kepada siapapun. Doug memberitahu Jack untuk menyelidiki tukang kebun keluarga Harper lebih lanjut, sebelum pergi. Sementara itu, Jack menyimpan gelas yang digunakan Doug, dengan aman mengawetkan sidik jari untuk pemeriksaan lebih lanjut. Kembali di stasiun, berita tentang kematian tukang kebun dan hasil uji laboratorium yang positif yang menjerat Doug mencapai Sheriff. Setelah mendengar berita tersebut, Doug yang putus asa mengaku perbuatannya kepada orang tuanya. Saat mobil polisi tiba di rumah mereka, Doug melakukan pelarian berani ke rumah perahu dalam upaya putus asa untuk mengambil telepon. Di rumah perahu, Doug terkejut dengan kedatangan Lena yang tenang, tetapi mereka berciuman. Lena kemudian memalsukan serangan oleh Doug, yang mengakibatkan penangkapannya. Doug merayu Sheriff untuk memberinya kesempatan untuk membuktikan dirinya sebelum Lena mengklaim jumlah asuransi besar. Jack, yang sudah mengenal Doug selama bertahun-tahun, memberinya waktu 20 menit untuk mengumpulkan bukti. Doug menemukan tempat penyimpanan paspor palsu Lena dan telepon penting di kamar motelnya. Penemuan ini terganggu oleh Angela, yang dia berhasil meyakinkan dengan bukti baru. Namun, dia diikat dengan borgol untuk memastikan dia tidak menghindari penyelidikan lebih lanjut. Dalam twist terakhir, Doug memperhatikan tato identik di Angela dan Lena, yang membuatnya menyadari identitas sebenarnya Angela dan skema Lena. Lena dan Angela melarikan diri melalui pesawat pribadi, meninggalkan Doug terborgol di motel. Setelah peristiwa tersebut, Doug menghabiskan waktu di penjara tetapi akhirnya bebas dari masalahnya. Meskipun berharap dapat mengubah masa lalu, dia merenung apakah dia akan mengulangi tindakannya mengingat perasaannya yang masih tersisa untuk Lena. Jadi, apa pendapat Anda tentang film ini? Tulis pikiran Anda di komentar di bawah video, dan jangan lupa untuk memberikan suka dan berlangganan saluran ini. Sampai jumpa.